halo. Hai Kapten. Hai, Garpu Somai. Iya, thank you banget Kapten udah mau bersedia gabung-gabung di sini, Kap. Terima kasih juga udah diundang Indonesian Supporters. Iya nih, Mimin juga udah lama banget ngikutin Kapten dari di era yang lama, bikin-bikin video komedi. Akhirnya sebuah kehormatan banget bisa live sama Kapten sekarang. Terima kasih banyak, kehormatan juga bisa live sama komunitas pecinta aviasi, terutama Indonesian Supporter ya. Saya sering sih ngeliat dulu di pinggir bandara tuh kadang kalian suka ngespot gitu. Kadang saya suka gini sih. Oh my Cap. Iya, Cap. Biasanya kan Kapten di acaranya sendiri tuh Kapten yang selalu nanyain tuh narasumbernya, bintang tamu, Iwang atau Alza. Kali ini giliran admin nih malah yang nanyain Kapten nih ya, Cap. Silahkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mainstream, semoga nggak bosen ya, Cap, ditanyain pertanyaan sama Cap. Oh enggak dong. Nah, karena kita kan tujuannya di sini juga salah satunya untuk apa ya, memotivasi dan memperkenalkan profesi di dunia aviasi, Cap. Jadi kita pertama-tama Cap, gimana sih Kapten dulu cita-citanya bisa jadi pilot, akhirnya bisa masuk ke industri pilot ini, apakah cita-cita dari kecil atau seperti apa, Cap? Oke, jadi kenapa saya pengen jadi pilot? Waktu dulu kampung papa saya tuh dulu di Medan. Jadi saya orang Medan. Setiap Lebaran itu kita kalau ke Medan, sarana transportasi yang paling visible waktu itu pesawat terbang. Karena kalau kita ambil jalur darat kayak bus atau jalur laut kayak kapal, itu bisa makan waktu kurang lebih 3 harian lah. Nah waktu itu bokap kerjanya agak sibuk, jadi cuti tuh nggak bisa lama-lama. Jadi otomatis setiap kita pulang ke Medan tuh selalu naik pesawat gitu loh. Nah dari situ eh, terlintas gitu, keren ya kalau jadi pilot gitu ya. Nah akhirnya dari umur 5-6 tahun tuh saya udah pengen jadi pilot gitu. Jadi sebenarnya terinspirasi karena sering pulang mudik waktu itu naik pesawat gitu. Dan kebetulan sahabat saya itu bapaknya pilot juga gitu. Jadi sering ngelihat bapaknya tuh berangkat pakai seragam gitu loh. Terus cerita terbang dari mana aja. Jadi itu cukup menginspirasi saya lah. Intinya seperti itu. Nah, akhirnya cita-citanya Kapten dari kecil bilang ya, udah cita-cita dari kecil bisa tercapai nih, sekarang bisa jadi pilot ya. Nah, Benar. waktu mau masuk sekolah pilot itu, apakah orang tua ada larangan atau gimana, Cap? Kan Ah, bukan betul juga ya, betul. Cap? Jadi ada ceritanya. Papa saya tuh dulu sebenarnya pengen jadi pilot. Sebenarnya papa saya tuh dulu udah ikut flying club di Bandung di PTN dulu, namanya Aviantara Flying Club zaman dulu tahun 80-an ya. Itu cuma flying club aja. Harapan papa saya itu nanti setelah dapat PPL dia bisa join ke flying school di Amerika atau di Indonesia gitu. Akhirnya cita-cita bapak saya itu kandas di tengah jalan karena ibunya bapak saya itu, nenek saya, ketahuan gitu ya, bapak saya ketahuan sekolah pilot, akhirnya di tengah jalan diberhentiin gitu. Nah terus akhirnya itu sama, ibu saya juga mikirnya kayak gitu, pikirnya kalau orang jadi pilot gitu yang riskan gitu. Kenapa riskan? Karena anggapannya kan banyak kecelakaan-kecelakaan pesawat yang nilai fatality-nya tuh tinggi gitu. Akhirnya sempat terjadi perdebatan antara ibu saya dan saya gitu loh. Cuman ya di situ saya coba untuk mengerti lah ya, namanya orang tua gimana pun juga gitu, mereka pengen yang terbaik buat kita gitu ya. Terus sih saya kasih pengertian, dan sebagai bentuk tanda protes saya ya ini, saya disuruh tinggi gitu ya. Ya saya bilang iya iya aja, tapi padahal nggak saya ikutin. Sampai akhirnya ya saya nggak masuk universitas mana-mana. Saya bilang ayo maunya sekolah pilot. Akhirnya ibu saya nyerah, ya udahlah, kalau mau pengen jadi pilot ya udah kamu jalanin yang sebaik-baiknya, intinya gitu. Jadi sempat ada perdebatan lah. Akhirnya maksudnya waktu itu dari Deraya ya, Kapten ya? Ya waktu itu abis itu kita Flight join ke school-nya. Draya. Betul betul banget. Kalau boleh Itu tahu, setelah lulus gimana, Cap? kenapa? Boleh cerita boleh cerita dikit nggak perjalanan Kapten setelah lulus flight school sampai akhirnya Oke dapat kerja oke mana dan oke, saya ceritain. Abis itu lulus SMA, saya join di Draya Flying School. Nah, habis join di Draya Flying School, lulus saya tahun 2006.
itu setelah lulus itu kebetulan waktu itu Lion Air dia lagi buka ini apa rekrutmen untuk nyari siswa-siswa yang punya CPL gitu ya untuk disekolahin lagi ke multi engine gitu. Akhirnya menjelang kelulusan CPL saya ikut coba ke Lion Air terus habis itu keterima kebetulan. Habis itu saya mulai karir saya di airline itu di Lion Air. Saya pertama start terbang MD-80, terus habis itu saya terbang MD-90, terus sampai naik ke 737 Next Generation, lalu di tahun 2012 saya upgrade jadi captain, terus saya resign dari Lion tahun 2017. Jadi total saya di perusahaan saya Lion Air itu dulu 11 tahun, dari 2006 ke 2017. Habis itu saya join ke Sriwijaya Air, habis join Sriwijaya Air 1 tahun, ya di Sriwijaya juga terbangnya enak banget. Terus habis itu baru saya join ke company yang sekarang di Oman Air, kayak gitu. Jangan sebut merek Cap, jangan sebut merek Cap, hati-hati Cap. Kenapa? Perusahaan yang terakhir jangan Okay. hati-hati Cap. Nggak apa-apa. Kalau nggak pakai seragam, aku udah konfirmasi orang ininya, PR-nya. Selama kita nggak pakai seragam, kalau cuma sebut saya kerja di Oman Air gitu boleh. Oke. Nah, makanya saya sebutin. Kirain Gitu. keselelo. Nah, jadi waktu Captain berawal dari MD langsung ke NG ya, nggak sempat ngalamin klasik ya Cap ya? Enggak, waktu itu saya dari MD kebetulan yang dibutuhin di NG. Jadi waktu itu dari MD langsung ke NG. Gitu. Nah, menarik banget. Nah, berarti NG sampai Captain sih di Lion Group Cap ya? Ya, sampai captain sih saya di Line Group. Betul. Menarik banget. Uh, Di situ pernah instruktur nggak Cap? ya, jadi tahun 2009 waktu saya masih FO, saya ngelamar, waktu itu bukan ditarik sih, ngelamar. Jadi saya ngelamar ke salah satu sekolah terbangnya Lion Group, yaitu Wings Flying School, kalau sekarang bilangnya Angkasa Aviation Academy ya. Nah, terus habis itu saya sempat jadi instruktur di situ, saya ngajar single engine. Terus dari situ saya join di setelah 3 tahun saya berkarya di Angkasa Aviation Academy, terus saya join di salah satu lembaga training di Lion Group juga. Dulu waktu itu merger dengan salah satu perusahaan penerbangan di Prancis. Saya nggak bisa sebutin kalau yang itu. Terus saya gabung di sana sebagai simulator flight instructor. Cuma less than 1 tahun, 6 bulan lah. 6 bulan saya ngajar di sana. After 6 bulan, baru saya keluar dari Lion Group waktu itu. Jadi pengalaman ngajar saya di Lion Group itu cuma jadi instructor single engine sama simulator instructor. Gitu. Nah, sebenarnya sih Cap, banyak orang yang kurang tahu nih. Masih awam masih banyak yang kayak bahasa umum itu pilot dan co-pilot. Padahal waktu benar-benar mengetahui lebih dalam, sebenarnya pilot itu mungkin mereka referring ke seorang kapten yang udah berempat nih Cap ya. Sebenarnya apa sih perbedaan signifikan ketika seseorang first officer melakukan tes captaincy? Kan ada tesnya ulang segala macam kan Cap ya. Secara signifikan perbedaan apa ya, duty. Oke, saya gimana? Sorry. Bisa diceritain dikit overall perbedaannya apa Cap? Oke. Sebenarnya ini materi di video saya episode ke-6 nih minggu depan. Cuma nggak apa-apa saya bahas di sini. Nggak apa-apa saya bahas juga. Nah, jadi gini, memang ya kalau orang itu kan taunya pilot dan co-pilot gitu ya. Kadang-kadang udah ada yang nanya gitu, kamu udah jadi pilot belum gitu ya, apa masih co-pilot gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya itu pemahaman awam dan sah-sah aja ya gitu. Karena kan memang ada istilah general sama ada istilah teknikal gitu ya. Nah, ini kita akan bahas dari istilah teknikal. Oke, kalau di penerbangan intinya tidak ada pilot, tidak ada co-pilot, adanya cuma pilot aja gitu ya. Nah, sehingga ada dua gitu, ada pilot flying, ada pilot monitoring. Pilot flying itu adalah dia pilot yang terbang, disregard itu captain atau first officer, atau kita bilang first officer itu co-pilot gitu ya. Pilot monitoring itu adalah pilot yang tidak terbang gitu. Di jam seat ya, jadi intinya di dunia penerbangan itu dua-duanya bisa terbang, intinya seperti itu. Jadi
dua-duanya bisa mengemudikan pesawat, dua-duanya bisa take off, dua-duanya bisa landing, intinya dua-duanya bisa menghandle pesawat. Nah, yang harus dibedakan adalah captain dan first officer. Captain dan first officer itu hanyalah ranking gitu. Jadi oke, perbedaan signifikannya itu apa sih gitu? Captain dan first officer sama-sama pilot. Tapi ketika ada emergency, captain lah yang akan mengambil decision. Kenapa? Karena captain itu dianggap pengalaman terbangnya sudah lebih banyak sehingga decision yang dihasilkan kemungkinan ya ada kemungkinan lebih mature, lebih dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau first officer kasih saran bisa jadi lebih bagus dari kaptennya, itu tidak menutup kemungkinan gitu. Ini seperti cuma tetap decision itu ada di tangan seorang kapten. Jadi intinya ada dua pilot di ruang kemudi, tapi hanya ada satu decision maker, yaitu seorang captain. Intinya seperti itu. Jadi captain decision maker, FO adalah asisten untuk mengambil decision maker gitu. Jadi kalau konkretnya adalah pada saat pengambilan keputusan, biasanya captain dan first officer akan berkonsultasi dulu gitu. Nah, baru setelah captain menimbang-nimbang, oke, kita ambil keputusan yang A. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau terbang, siapapun bisa terbang. Captain bisa terbang, first officer bisa terbang. Ya, cuman ada istilah teknikal lagi ya. Kalau di depan operating pilotnya dua-dua udah berempat, yang decision makingnya adalah yang PI. Kalau misalkan yang dua-dua udah berempat nih Cap, kan ada beberapa kadang dua-dua berempat, tapi tetap yang PIC yang duduk di kiri ya Cap. Ya, tergantung. Itu juga tergantung juga. PIC itu nggak harus duduk di kiri atau duduk di kanan. PIC itu adalah pilot in command. Jadi pilot yang in charge, pilot yang bertanggung jawab, ya, atau pilot yang memimpin satu penerbangan ini. Nah, PIC itu hanya ada satu. Tidak mesti duduk di kiri, dia juga bisa duduk di kanan. Jadi PIC itu tergantung siapa yang dinominasi sebagai PIC. Gitu. Jadi misalnya saya yang dinominasi jadi PIC, sama-sama berempat. Mau saya duduk di kanan, saya duduk di kiri, itu tetap PIC. Jadi tidak ada aturan yang baku. Tapi kalau misalnya terbang dengan first officer, ya duduk di kiri. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, sekarang masalah udah kerja di Middle East nih, maskapai asing. Orang yang nanya masalah orang Indonesia yang kerja di luar nih, Cap. Di pilot. Kalau cabin crew apply, mereka di training ulang dan nggak perlu license kan istilahnya. Nah, Captain sendiri berasal dari Indonesia, sudah Cap pengalaman dan lulusan Flying School Indonesia, Cap. Jadi waktu pindah ke sana, apakah butuh endorsement lebih lanjut lagi atau prosesnya apakah ada penyetaraan standar dan license dan lain-lain, bisa cerita Cap mungkin? Oke, betul banget. Jadi setiap kita pindah negara atau bukan pindah negara, setiap kita pindah ke perusahaan yang baru, yang harus diperhatikan adalah jenis registrasi yang mungkin teman-teman Indonesian Spotter kalau lagi nge-spot suka ngeliat ya ada registrasi PK gitu, bener nggak? Ya, ya kan? Registrasi pesawat ya. Ya betul, apa kilo atau misalnya kalau dari Amerika November, gitu. Kalau dari Alpha 7 gitu ya. Nah, itu registrasi itulah yang menjawab gitu loh, apakah kita harus convert atau tidak. Nah, license yang saya pakai di Indonesia ini, itu hanya bisa menerbangkan pesawat yang beregistrasi PK atau Papa Kilo. Nah, pada saat saya pindah ke Middle East, kebetulan registrasi berbeda. Kalau registrasinya berbeda, otomatis regulasi yang ada juga berbeda. Nah, walaupun berbeda regulasi, tetapi saya pindah ke negara yang anggota ICAO gitu. Oke, jadi karena negara ini anggota ICAO, saya hanya cukup conversion. Jadi bukan endorse, jadi conversion namanya. Gitu. Nah, beda kalau misalnya saya pindah ke negara yang bukan ICAO. Nah, mungkin saya harus ulang flying school dari awal karena silabusnya berbeda. Intinya seperti itu. Tapi karena negara yang saya datangin ini anggota ICAO juga, jadi saya cukup untuk konversi license saya aja. Atau bahasa istilahnya endorsement lah ya. Gitu. Sama lah, conversion endorsement sama. Jadi baik Captain udah
punya pengalaman terbang maupun anak inisio yang baru lulus langsung kerja di luar, sama-sama harus cap ya. Gimana? Sorry, keputus. Baik kapten yang udah punya pengalaman jam terbang pindah maupun baru lulusan yang keluar sama-sama harus melewati proses endorsement tersebut ya. Betul, kalau misalnya license induknya itu tidak sesuai dengan jenis pesawat, jenis registrasi pesawat atau jenis aturan yang diterbangkan gitu. Misalnya dulu sekolah di Amerika, terbang pesawatnya November, sehingga aturan dipakai FAA. Dia mau terbang di Indonesia, terbang dengan pesawat 4 kilo dan aturan CASR, aturan regulasi penerbangan Indonesia gitu ya. Nah itu harus distandarisasi dulu, intinya seperti itu. Tapi out of curiosity nih Cap, ada beberapa Indonesia misalkan yang kebanyakan di private jet ya, istilahnya business jet. Mereka kan yang punya pesawat orang Indonesia, company-nya Indonesia, tapi registrasi luar. Karena katanya alasannya dari pajak dan lain-lain itu. Berarti dia ikut company Indonesia, tapi terbangnya pesawat Amerika nih, Cap. Ya. Sorry, boleh dilanjut? Berarti kalau misalkan dia kerja di Indonesia, tapi private jet company, registrasinya pakai VP atau member registrasi asing Indonesia, berarti ketentuan berdasarkan registrasi pesawat tersebut. Betul banget. Jadi kayak saya punya teman di private jet gitu ya, salah satu perusahaan private jet di Indonesia, kebetulan registrasinya sama. Ada November, ada yang Victor Papa. Victor Papa itu kan dari Bermuda ya. Nah, kebetulan juga mengikuti aturan yang dipakai oleh FAA. Otomatis pilotnya walaupun warga negara Indonesia, tapi untuk terbang pesawat tersebut license dari FAA atau Amerika gitu. Kurang lebih seperti itu. Halo, tes. Sorry, putus-putus kayak. Ya, gimana? Udah dengar? Oke, internet Indo agak-agak kurang gimana? Nggak tahu, mungkin sini juga. Terus ini bisa jadi. Ini nih yang bikin ini sekarang agak-agak out of context dari pilot nih, Cap ya. Oke, nggak apa-apa. Kan juga udah terkenal sebagai content creator in a way. Penasaran juga nih, Cap. Salam ini apa sih, Cap? Dari mana ini? Utama ini. Jadi lucu ya. Jadi waktu itu salam kayak ini ada yang bilang katanya, wah Kapten Atta Freemason, karena ini salamnya Freemason, katanya begitu. Enggak ya, ini sebenarnya hanya simbol. Jadi gini kan, kalau misalnya kita lihat zaman dulu itu kan ini sama peace ya, bener nggak? Di Amerika tuh dulu flower generation lah waktu itu bilangnya, ini lambang perdamaian gitu loh ya. Nah itu sengaja saya pakai ya, maksudnya supaya perbedaan di antara kita tuh hilang lah, antara pilot orang biasa, pilot, co-pilot gitu ya, pilot dengan krunya gitu lain, maksudnya tuh supaya tidak ada batasan dalam berteman gitu loh. Nah kebetulan lambangnya ini mirip kayak punya si abang-abang somai gitu loh ya, daripada kita bilang ini lambang peace, maknanya atau ini untuk menghilangkan perbedaan lah gitu. Mungkin kalau di pesawat oke lah saya kapten, tapi kalau untuk persahabatan nggak ada lah, kita teman semua. Luar biasa. Nah, di juga ketika kapten bekerja di airline luar, otomatis kapten juga menjadi istilahnya kan expat juga kan di sana. Betul. Jadi datang dan di daerah yang cukup jauh dari Indonesia, Cap. Betul. Apa mengalami cultural shock secara kehidupan pribadi maupun secara lingkungan kerja, Cap? Oke, culture shock. Dulu kalau saya ngomongin masalah culture shock itu malah terjadinya di Indonesia, bukan di sini. Kaget ya. Jadi kenapa? Karena dulu waktu saya di Lion Group tahun 2012 saya baru jadi kapten, itu komposisi pilot ekspatriat di Lion Group itu kurang lebih 60%
pilot Indonesianya hanya 40% pada saat itu. Tuh. Nah, pada saat itu pun juga yang tadinya saya biasa terbang dengan orang lokal, nah saya rilis jadi kapten langsung terbang sama orang dari luar Indonesia gitu. Which is waktu itu ada kali 72 nationality waktu itu tahun 2012. Nah, itulah culture shock saya malah terjadi di dalam negeri gitu loh. Saya akhirnya dari situ tahu, oh orang luar negeri itu kurang lebih seperti ini. Oh dari negara ini seperti ini. Oh dari negara itu seperti ini gitu loh. Nah sehingga culture shock yang saya alami itu malah ada di dalam negeri. Pada saat saya pindah ke sini, ke Middle East, lucunya adalah kebetulan negara yang saya tinggal ini karakteristik orangnya mirip seperti orang Indonesia. Jadi dia salah satu penduduk negara Middle East yang ramah gitu loh. Jadi Oke. orangnya murah senyum gitu. Terus mirip kayak orang Indonesia, sukanya ngobrol, sukanya nongkrong gitu loh. Ya. Sampai males-malesnya pun sama gitu loh. Jadi saya begitu pindah ke sini malah nggak ada culture shock gitu. Tapi dari segi bahasa gimana, Cap? Kalau segi bahasa malah mereka bahasa Inggrisnya bagus banget gitu, dan kebetulan aksen bahasa Inggris mereka dengan aksen bahasa Inggris kita itu sama. Jadi tipikalnya adalah aksen bahasa Inggris kita orang Indonesia itu kita kental di R. Kayak misalnya kita ngomong, oke, okay, you are, masih ada R gitu ya. Kebetulan orang sini juga ngomong gitu. Jadi mereka bisa ngomong R, jadi ngomong bahasa Inggrisnya tuh logat Indonesia gitu. Even air traffic controlnya, itu saya merasa kayak saya tuh lagi terbang di Jakarta karena logatnya hampir sama, logat Inggrisnya. Cara Gitu. juga satu keluarga pindah ya, Cap, ya, di situ ya, Cap ya? Iya, satu keluarga pindah, istri anak saya ikut. Ketemu di Middle East kan, weathernya lebih ekstrim dan lain-lain, itu Hmm. menghadapinya sempat kaget nggak, Cap? Kalau waktu itu kita sempat takut lah ngalamin masalah summer di sini ya, karena summer di sini peak waktu itu 47 derajat. Nah, waktu kita ngalamin summer pertama di sini sama keluarga, eh, yang kita kaget itu nggak sepanas di Indonesia. Ternyata setelah saya baca-baca, oh iya, ternyata nggak panas karena di sini dia jenis summernya dry summer. Jadi temperatur tinggi, tapi ambient temperature-nya tidak humid gitu loh. Jadi suasana, jadi sorry, maksudnya environment-nya itu tidak humid, tidak lembab. Jadi temperatur 44 itu ya kayak kita di Jakarta temperatur 35 lah. Gitu. Karena di sini humidity-nya rendah sekali, less than 50%. Gitu. Ya, Jadi kita panas tapi nggak keringetan, intinya seperti itu. orang yang pengen ke daerah situ juga, ke maskapai-maskapai besar di situ, punya cita-cita ke situ, cuma mereka juga takut, tinggal di daerah situ gimana ya, weathernya ekstrim, panas-panas banget, dingin-dingin banget lagi gitu kan. Nah, ya, Jadi ya, mungkin ya, jadi benar, referensi mereka yang pengen juga ke sana. benar. Tapi di sini untuk negara Middle East di bagian timur ini dia iklimnya nggak terlalu ekstrim ya, kecuali kalau kayak di daerah Middle East agak atas sedikit gitu ya, itu memang temperatur sampai 50 derajat ke atas dan itu memang panas. Tapi kalau di sini maksimum temperatur 46, 47 dan dibilang panas-panas tapi nggak sumuk lah kasarnya begitu karena humidity-nya rendah Nah, gitu. oke. Nah, selama di Iya. situ, Cap, mungkin ada cerita pengalaman terbang yang menarik yang nggak pernah dialamin sebelumnya di Indo mungkin, Cap? Yang nggak pernah dialamin di Indo. Iya. Ya, yang jadi gini ya, cita-cita saya kenapa sih pengen pindah ke Middle East gitu loh. Kenapa sih harus Middle East? Jujur ya, semenjak saya jadi pilot itu, saya pengen terbang dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Di Indonesia bukannya tidak menantang, justru di Indonesia itu menantang banget, apalagi dengan kondisi runway yang pendek, kondisi terrain yang tinggi-tinggi, bahkan lebih tinggi dari daerah yang ada di Middle East ini. Cuman sayangnya di Indonesia iklimnya itu hanya dua gitu, kalau nggak panas hujan. Which is selama 11 tahun sudah saya hadapi panas dan hujan gitu loh. Nah, saya juga pengen terbang dengan kondisi iklim yang berbeda. Contohnya kayak iklim yang panas tuh kayak gimana sih gitu ya. Terus
terbang dengan iklim yang dingin tuh gimana sih gitu. Nah, akhirnya saya dapet itu semua ya di Middle East ini. Kalau dibilang pengalaman terbang yang nggak bisa dilupakan ya jujur ya waktu saya terbang ke daerah bersalju ya. Waktu itu saya, jadi ada cerita lucu masalah terbang ini. Waktu itu saya terbang ke Moskow bulan puasa waktu itu. Jadi ada salah satu kolega saya minta ke saya, boleh nggak saya ambil schedule VV kamu, kamu terbangin schedule saya ke Moskow gitu loh. Terus saya bilang, oke, saya ambil. Ini di bulan Juni kalau nggak salah waktu itu, tahun kemarin, lagi puasa. Nah, terus abis itu saya ambil schedule-nya ke Moskow gitu. Terus saya puasa. Di sini puasa itu kita sahur jam 3.45 itu udah azan, udah Oke. subuh. Ya, terus habis itu begitu saya terbang, kurang lebih itu di atas Laut Kaspia. Laut Kaspia tuh di atasnya Iran itu ya. Saya bingung kok udah jam setengah 8 malam, kok masih terang banget gitu ya. Nah, habis itu saya lihat almanak, begitu saya lihat waktu bukanya Moskow itu jam setengah 11 malam. Jam setengah 11 malam itu berarti jam setengah 12 malam waktu tempat saya bekerja gitu. Jadi saya puasa dari jam 3.45 sampai jam setengah 12 malam. Nah itu pengalaman lucunya kenapa? Karena biasa saya kalau terbang di Indonesia itu kita rentang waktu puasanya tuh standar 11 jam sampai 12 jam. Nah saya lupa, saya pikir saya tuh masih terbang di Indonesia gitu loh. Nggak tahu saya terbang udah ke negara lain yang dimana waktu buka puasanya itu lebih lama gitu. jadi jadi akhirnya aduh ya sampai Moskow ya saya mesti nunggu lagi jam 9 malam itu ya masih terang gitu kayak kita sekarang ini. Luar biasa. Tapi Saya dari port utama ke Moskow pakai NG ya, Cap ya? pakai NG karena dekat dari sini cuma 4 jam 50. 4 jam 50. Masih oke lah. Betul. Tapi di sana Betul. lingkup orang Indonya banyak, Cap? Kenapa? Orang Indonya banyak di airlines itu, Cap? Oke, di sini orang Indonesianya ada 12 orang. Jadi 11 kapten, satu first officer. Tapi engineer ada 6 orang, cabin crew ada, saya lupa ya, di atas 10 lah. Sisanya orang pasasi, orang ground ada 4 orang, terus orang administrasi, nggak ada, udah. Itu aja. Gitu. Nah, diperkenalkan satu di episode Opil ya, di situ lama-lama 12 orang. Ya 12 orang. Ntar 12 episode, 12-12-nya udah dikenalin ke semua nih. Iya, kayaknya bakal begitu deh. Cuma yang satu kayaknya nggak bakal mau dikenalin, soalnya dukun soalnya. Aduh, sekarang Gitu. kita konten nih. Ini yang paling menarik ini. Ini penasarannya Captain itu justru saya masalah Opilnya ini, Cap. Gimana tuh? Dulu pertama kali lihat waktu di dagelan aviasi nih, Cap, malahan. Oke. Apa Opil? Kenapa namanya absurd banget? Opil kalau ejaan nama kan bacanya jadi Upil, Cap. Upil, betul. Memang saya maunya dipanggilnya Upil, bukan Oepil. Pikiran nama begituan, terus dan inspirasi pertama mau bikin ginian gimana sih, Cap? Oke, jadi sebenarnya dulu dari zaman saya dulu tuh saya udah pengen banget. Jadi waktu itu saya sempat ngumpulin hal-hal yang terjadi di dunia aviasi, tapi yang sifatnya lucu gitu, lucu dan polos gitu loh. Nah, jadi ada ceritanya. Waktu itu saya udah di dunia penerbangan. Jadi apa yang ada di Upil itu, amin. Saya dengar cerita dari orang, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu. Atau ada juga orang yang berbagi cerita gitu loh. Nah, akhirnya zaman dulu waktu saya masih di perusahaan tempat saya pertama kali terbang, itu saya waktu itu agak sibuk karena waktu itu saya masih jadi instruktur. Jadi saya tugas ngajar saya itu agak banyak lah ya. Nah, pada saat saya pindah ke perusahaan yang sekarang, itu kan saya hanya terbang biasa gitu sebagai kapten. Waktu itu kebetulan free time-nya banyak dan kebetulan perusahaannya enak banget ya. Jadi schedule-nya teratur,
terus apa tuh namanya, waktu senggangnya banyak gitu, sampai akhirnya saya terinspirasi, oh iya kenapa harus dibikin buku, kenapa nggak bikin video-video pendek aja gitu ya. Nah terus dari situ saya cari gitu loh, filosofi yang inosen tuh apa sih gitu, karena kejadian yang ada di video saya itu kan inosen semua kejadiannya. Ya kalau kita mikir orang ngupil itu adalah kejadian paling inosen yang ada di dunia sehari-hari ya, bener nggak? Ya kan, namanya orang suka ngupil itu kan kejadian paling inosen yang paling tidak pernah dibuat-buat gitu loh. Nah harapan saya isi video ini itu kejadiannya tidak dibuat-buat, intinya seperti itu. Jadi kejadian asli untuk dikasih tahu ke masyarakat bahwa ini loh ada kejadian lucu di dunia aviasi seperti ini. Jadi juga pengen ngasih tahu ke orang gitu loh, yang namanya pilot itu ya manusia, kadang yang bisa ngelakuin kesalahan atau ya melakukan hal yang tidak sempurna, intinya seperti itu. Kalau di Sriwijaya dulu artisnya Captain Atar sama Masif ya. Nah, bukan artis sih, kebetulan yang kreatornya ya saya sama If gitu, dan teman-teman yang lain, FWF yang lain waktu itu juga kebetulan ikut bantuin juga dan mereka senang gitu. Iya, kan apa ya, videonya Captain dari yang berpantun atau beberapa video sampai FA-FA-nya ikutan main ya Cap ya. Ya betul betul ya, benar. Itu mereka dipaksain, heh gua Captain nih, lu mau ngikutin gua atau enggak, atau Enggak, justru malah kadang-kadang, ini bukannya saya kira, kadang-kadang kalau misalnya terbang gitu, Captain hari ini bikin video enggak? Kalau saya lagi nggak ada ide, aduh maaf lagi nggak ada ide gitu. Kalau misalnya lagi ada ide, oh ya ayo kita bikin, mau nggak gitu. Nah, biasanya mereka pada ini ngajakin gitu. Kalau mereka ngajakin saya sih senang gitu, senang banget. Tapi kadang-kadang saya juga ngajakin gitu, ayo bikin video konsepnya begini, mau nggak gitu. Oh ya mau gitu. Dan kebetulan semua infonya antusias semua, jadi ya udah. Jadi cukup gampang lah buat saya. ya, menurutku Cap yang apa ya, yang role play video ke China tuh Cap, yang ngomong sama kru salah paham mulu tuh. Iya ya. Terus si Captain jadi penumpang tiba-tiba ngomong bahasa Mandarin tuh. Ya itu juga, jadi memang awalnya gitu, kalau terbang ke daerah sana saya mau bikin video itu gitu. Kebetulan ada satu flight itu ferry flight, jadi kita bawa 2 set kru waktu itu. Jadi saya yang terbang ke Cinanya, terus pulang dari Cina ke Jakarta itu teman saya yang bawa. Jadi saya waktu itu lagi free di belakang sama beberapa set cabin crew. Akhirnya saya bilang, mau nggak bikin video gini, dan kebetulan kalau kita terbang ke sana di perusahaan yang lama itu ada satu ini apa, translator gitu yang bisa bahasa lokal. Nah akhirnya udah dari situ ya saya inilah short course bahasa Mandarin lah ya gitu. Ini kalau ngomong ini gimana? Oh ngomongnya begini. Oh yaudah nanti kita bikin skenario begini gitu. Jadi mengisi kekosongan, mengisi waktu luang aja pada saat terbang. Salah satu FO yang pernah diajakin Captain itu founder page ini Cap. Makanya pertama kali yang ngenalin ke Captain itu juga si Mas Fadli. Siapa? Si Mas? Mas Fadli. Oh iya Fadli ya, Fadli waktu itu bikin di episode Pak Eko, waktu itu lagi ngetren masuk Pak Eko gitu. Ya, ini beliau yang bikin pertama kali dulu. Oh gitu. Oh Indonesian Spotter nih karyanya si Fadli ya. Iya, waktu masih si dia waktu itu masih spotting tuh sebelum jadi pilot. Ah, ya saya juga waktu itu kan suka fotografi, sempat ngobrol sama Fadli juga masalah spotting itu. Makanya kalau saya sama Fadli waktu itu, nggak tahu deh Fadli masih ingat kayak, saya bilang, Beli, kita nih kita di belakang runway soalnya fotonya, bukan di luar airport gitu. Itu dia makanya. Terus waktu sejak pindah di airline yang sekarang, judulnya bukan obrol lagi nih. Sekarang udah ganti Overheard Pilot Life. Ya, jadi tadinya marketnya jadi lucu ya. Waktu saya pindah ke sini, kebetulan ada beberapa pilot sama salah satu kru yang tiba-tiba datang gitu. Captain, you are famous in Jakarta. Ah, famous, aku bilang. Apa ya? Enggak, maksudnya in aviation life. Oh, aku bilang iya karena saya dulu bikin video gitu. Terus mereka bilang, kok nggak bikin video yang bahasa Inggris gitu. Ya, akhirnya mereka tanya, apa upil tuh apa, di bawahnya kan ada singkatannya gitu ya. Terus saya bilang ya obrolan
enteng pilot itu kayak overheard pilot live lah gitu. Oh oke. Tiba-tiba langsung, oh iya ya bener juga ya overheard pilot pilot live. Oh udah, karena Mas, masuk akhirnya masukin sekarang. ini ya, Oepil overheard. Ya Keren. overheard pilot live. Jadi kalau diartiin jadi beda sih, nguping obrolan pilot, ngupingin kehidupan pilot gitu loh. Nah, iya. Ini sampai sekarang pun saya juga rutin nontonin 5 episode udah Cap ya. Aduh, makasih banyak teman-teman Indonesian Spotter. Terima kasih banyak. Saya yang nanya kali ini, Cap. Tingkatan baper apa, Cap? Oh. Jadi gini, baper itu sebenarnya gini, konsep dari video yang Upil yang sekarang itu sengaja kita bikin santai dan ceplas-ceplos gitu loh. Karena tipikal orang Indonesia zaman sekarang itu lebih suka yang frontal dan ceplas-ceplos. Orang Indonesia sekarang nggak suka ngomongnya bulet-bulet gitu loh. Jadi kalau ditanya A, jawabnya harus B gitu loh. Kayak misalnya, kamu udah makan belum? Jangan, ya gini loh, saya tuh kan tadi, nah itu orang Indonesia sekarang nggak suka. Orang Indonesia sukanya ditanya, kamu udah makan apa belum? Belum, masakin dong. Kalau perlu malah begitu gitu. Nah, Upil baper itu, ya harapan kita nonton video ini jangan baper gitu loh. Kalau Nah, baper dan ngaco. baper ya ada bacotan, pilot, dan pramugari atau pramugara. Nanti karena beberapa episode ke depan itu yang kita undang bukan cuma pilot aja. Akan ada pramugara atau pramugari gitu, atau mungkin ex pramugari atau pramugara atau ex pilot pun juga ada gitu. Dan kebetulan cara penyampaian kita memang bikin baper sih kadang-kadang kalau yang nggak bisa bercanda gitu loh. Apalagi senjata utamanya ada di Captain Iwang sebenarnya. Betul, betul. Nah, itu kalau ibaratnya itu Kapten Iwang itu kalau di warkop kasinonya lah yang nyela-nyela orangnya. Mungkin itu dulu pertanyaan dari admin langsung. Ini kita Mm-hmm. udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari netizen, Cap. Oke, oke, silakan. Ini Silakan. pertanyaan dari planespotter.id. Cap, Nah, apakah signifikan tentang syarat kerja dan SOP antara maskapai asing dengan maskapai lokal? oke, saya jawab. Apakah ada perbedaan signifikan? Kalau jenis pesawatnya sama, tidak signifikan. Kalau jenis pesawatnya sama, tidak signifikan. Kalau negaranya masih dalam anggota ICAO, juga tidak signifikan juga. Gitu. Lalu yang berbeda apa? Yang berbeda hanya jenis limitasinya saja. Itu aja sih paling. Saya kasih contoh. Misalnya di Jakarta atau di Indonesia gitu ya, untuk waktu istirahat kita minimal minimal 9 jam gitu, sesuai dengan aturan regulasi penerbangan Indonesia. Nah, di sini agak beda. Di sini kurang lebih istirahat minimal 11,5 jam seperti itu. Itu aja, nggak beda jauh. Justru lebih lama di situ ya, jam Ya, istirahatnya. dibilang ini karena mungkin ini ya, kan di Indonesia kalau saya lihat panjang siang dan malamnya balance, 12 jam, 11 jam. Di sini tergantung musim ya, kalau misalnya lagi panas, panjang siang malamnya itu nggak terlalu balance. Di sini 14,5 jam lah daylight-nya gitu. Jadi malamnya cuma 7 jam gitu. Tapi lagi-lagi lihat requirement apa Kenapa? kan, tapi lagi-lagi ya memang setiap orang yang apply harus perhatiin banget syarat-syarat dari airline yang di-apply juga ya Cap ya, nggak bisa dipukul rata juga. Iya, nggak bisa dipukul rata, betul banget, betul banget. Nah, Betul. pertanyaan, seberapa penting IQ pilot kan olehnya? Udah dijawab di OEPIL, cuman mungkin bisa di-highlight nih, mental nih. Oke ya, mental ya. Saya mulai dari IQ dulu boleh ya, Min ya? Iya, boleh. Oke, jadi balik lagi, mungkin waktu itu tadi kalau nonton dari awal, ini admin yang Indonesian Supporter tadi buka di page Instagram saya yang tentang quote Michael Jordan ya. Iya, Jadi saya percaya banget itu ya, namanya apa? Namanya bakat itu ya, semua orang itu gini, semua orang itu bisa mencapai mimpinya gitu ya. Dia tidak percaya dengan bakat Michael Jordan itu. Dia cuma percaya dengan yang namanya usaha gitu. Jadi menurut saya IQ itu kalau bagi saya kurang penting lah. Yang penting itu
mimpi sama usaha kalian gitu loh. Kalau mimpi kalian kuat, usaha kalian kuat, mau jadi apapun itu, even jadi presiden pun bisa kok gitu loh. Dan mental apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Intinya seperti ini, yang bikin jatuh mental itu cuma satu, kehilangan rasa cinta sama pekerjaan kalau buat saya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak cinta dengan pekerjaan kita atau kita tidak cinta dengan apa yang kita kerjakan, otomatis mental kita akan drop. Tapi kalau kita cinta dengan apa yang kita kerjakan, otomatis mental itu akan menguat dengan sendirinya gitu loh. Itu yang saya pegang sampai sekarang gitu. Sehingga pressure yang datang ke saya, let's say nih, saya jadi pilot, saya pindah ke perusahaan ini, trennya lebih sulit, atau trennya lebih gampang, atau instrukturnya killer apa enggak. Ya menurut saya, karena saya cinta, saya nggak pedulin itu gitu loh. Ya saya cinta dengan pekerjaan saya, ya saya tanggung jawab dengan pekerjaan saya gitu. Banyak mungkin ada beberapa paradigma gitu ya. Aduh, nggak mau terbang sama instruktur A deh, karena orangnya killer banget gitu loh. Kalau menurut saya itu mental yang salah. Kenapa? Karena apa yang kita jalani tidak berdasarkan cinta. Kalau saya sih itu. Saya dari kecil cinta dunia penerbangan. Dari kecil saya koleksi majalah penerbangan. Sampai di kamar saya itu penuh dengan poster-poster dunia penerbangan. Dari kecil saya udah tahu apa beda Boeing dengan Airbus gitu loh. Nah, rasa cinta yang mendalam itu membuat saya tahan dalam menghadapi pressure apapun gitu. Intinya Banget. cinta gitu. Ada di episode Oepil yang keberapa ya itu Cap ya, bang, cerita-cerita Captain yang ranking Yang kedua kan udah oh di episode ya, ya bisa episode 3 ya, episode 3 itu goblok-goblok jadi pilot judulnya. luar biasa. Itu sebenarnya udah kejawab juga masalah IQ di situ. Ya mas sekarang jadi Superman Indonesia. Ya, thank you, thank you. Next Cap, kalau Ya, dalam apakah pilot yang menjadi penumpang boleh nerbangin? oke. Kalau dalam keadaan emergency, apakah pilot yang menjadi penumpang boleh terbangin? Tergantung ya. Kalau dalam keadaan emergency, emergency itu kan salah satunya ya, salah satunya pilot incapacity atau pilotnya tidak sadar. Kalau pilotnya tidak sadar dua-duanya, otomatis jelas banget pilot yang jadi penumpang itu boleh terbangin pesawat. Tapi kalau kondisi emergency, di mana pilot di depan itu dua-duanya sadar, ya pilot yang jadi penumpang cukup duduk manis aja. Intinya seperti itu. Ya kira-kira Cak itu udah kejawab ya. Ya, gitu. Oke. Usaha yang di saat mau masuk ke sekolah pilot dengan biaya yang bilang masuk mahal, apalagi swasta ya, swasta sekarang kan harganya lumayan 800 juta ke atas ya kayaknya. Betul, betul, betul. Oke, usaha yang dilakukan saat mau masuk sekolah pilot dengan biaya yang bilang masuk mahal. Ya, sekarang gini ya, eh, kita tidak bisa menutup kemungkinan sekarang jadi pilot itu sudah jadi tren gitu ya. Karena orang menganggap bahwa jadi pilot itu pendidikannya singkat, gajinya besar. Otomatis demand keinginannya itu jadi banyak gitu. Sehingga pada saat demand banyak tapi sarananya sedikit, otomatis harga kan jadi mahal gitu ya. Dan kebetulan lokasi geografis kita ini juga tidak bagus gitu. Akhirnya spare part yang harus kita impor, pesawat yang masuk dengan cukai yang tinggi gitu ya, akhirnya membuat biaya sekolah pilot jadi lebih mahal. Nah, usaha apa? Ya yang pertama mungkin ya kita bisa cari lah ya, kalau di universitas itu kan kita ya beasiswa beasiswa gitu. Sekarang mungkin hampir nggak ada ya event sekolah negeri ataupun tempat saya ngajar dulu. Sekarang sudah hilang yang program beasiswanya, event bayar yang 50% pun sudah nggak ada gitu. Tapi tetap ada beberapa beberapa lembaga yang masih memberikannya secara gratis gitu. Apa sih? Ya seperti yang nanti mau kita bahas juga di episode berikutnya di UPIL. Kalian kalau misalnya memang terkendala dengan biaya, ya kalian bisa daftar mungkin ke lembaga-lembaga kayak tentara gitu ya, kayak misalnya di TNI AU itu kan ada yang namanya IDP, Ikatan Dinas Pendek.
ya korbankan waktu kalian 10 tahun mengabdi sama negara, habis itu 10 tahun ikatan dinas kalian keluar, kalian bisa gabung di maskapai sipil gitu. Atau yang kedua, kadang ada juga beberapa sekolah itu yang eh, menyediakan pinjaman gitu ya. Memang pinjaman bunganya besar sekali sih, yang kalau bisa sih saya nggak sarankan ya gitu. Atau mungkin ya, atau contoh ya, contoh kalau saya punya teman itu namanya si Gema, mungkin kalian tahu ya, si 14 Gema 14 Guryadi itu. Ah, pada kenal kan ya? yang 14 days. Ya, 14 Days Pilot itu. Oke lah, dibalik ke ekspresan sekolah pilotnya dia, tapi yang saya suka dari dia itu dia punya mimpi gitu loh. Dia punya mimpi jadi seorang pilot, akhirnya dia cari jalur lain, dia jadi pengusaha segala macam, akhirnya dia bisa uh, wujudin mimpinya jadi seorang pilot gitu. Menurut saya sih itu uh, keren lah kalau buat saya gitu. Jadi usaha tuh banyak lah. Intinya tadi yang saya bilang, kalau kalian udah cinta, tidak ada yang bisa inilah menggeser rasa cinta kalian lah. Pasti kalian akan melakukan apa aja untuk menggapai mimpi kalian gitu. Ada juga Intinya, beberapa buka cadet pilot program ya. ya betul. Tapi mungkin waktu corona gini pada masa susah juga nggak ada. Nah, udah nyambung lagi. Admin, sorry ya, VPN-nya mati. Jadi harus pakai VPN. Nah, iya, mungkin Oke. pertanyaan yang barusan udah kejawab ya, Cap ya. Ada cara-cara Ya, lain selama kita cinta, ada aja lah bisa dicari caranya. betul, betul, betul banget. Nah, mungkin karena ini waktu kita udah terbatas, ini ada pertanyaan terakhir yang bisa dijawab Kapten mungkin. Oke, boleh. Bagaimana kesempatan untuk menjadi pilot karena adanya COVID ini, airline kan lagi ruginya? Oke. Bagaimana kesempatan untuk menjadi pilot? Karena ada COVID airline ini. Oke, sekarang gini ya. Kebetulan kemarin saya ngomong sama, jadi gini, saya harus cerita ya. Di sini ada orang Indonesia yang kebetulan dia ekonom gitu ya. Jadi dia bukan ekonom sih, banker senior. Dan dia pindah ke sini, karena cukup tinggi. Dia jadi finance directornya salah satu bank di sini gitu. Jadi cukup membanggakan ya. Kebetulan sahabat kita semua, sahabatnya Kapten Iwang, sahabat saya juga gitu ya. Nah, saya sempat ngobrol lah sama beliau gitu ya, ini gimana gitu ya. Nah, intinya ya, kesempatan jadi pilot tuh masih ada nggak, karena airline rugi? Masih ada, terbuka lebar ya. Bahkan sekarang ini waktunya menggali ilmu-ilmu penerbangan gitu. Kenapa? Karena pada saat nanti ekonomi pulih dan bangkit lagi, nah disitulah nanti kita akan bersaing dengan yang lainnya gitu. Jadi intinya gini, sekarang memang kondisi lagi down, betul. Untuk 1 tahun ke depan mungkin lagi down. Tapi akan ada probability untuk recover lagi. Nah pada saat recover itu, nah airline akan butuh tenaga pilot. Intinya seperti itu. Jadi prediksinya salah satu sahabat kita, dia bilang begitu. Pada saat kondisi ekonomi naik, oh itu pasti akan masif gitu. Intinya Mungkin seperti itu. kalau kita berkaca ke zaman dulu lagi, tahun 98, cita-citanya Kapten Iwang sama Kapten gestarnya Opel, mereka juga sempat susah cari kerja, akhirnya Betul. bekerja yang lain dulu ya waktu itu, kalau berkaca dari Betul. cerita 98 ya, Cap ya. Betul, betul banget, betul banget. Betul banget. Dan satu lagi saya tambahin, untuk di Indonesia ya saat ini masalah COVID belum terlalu berpengaruh ya. Dia berpengaruh tapi tidak sesignifikan di Middle East. Dan yang kedua ya, Indonesia itu negara luas, dan sekarang juga Kapten Fajar Nugroho di salah satu airline Middle East juga, dia sedang mengkampanyekan yang namanya General Aviation gitu ya. Nah, mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, General Aviation juga merajalela sehingga lapangan pekerjaan pun juga banyak. Intinya seperti itu. Jadi, kalau menurut saya industri penerbangan akan bangkit tahun depan, seperti yang diprediksikan sahabat kita. General Aviation ini maksudnya yang ntar pakai apa namanya pesawat perintis gitu ya, Cap ya? Ya, nggak pesawat perintis sih. General Aviation tuh kayak ada juga yang pesawat jet, tapi dia non air transport gitu.
Jadi kan di Indonesia ini ada dua nih, ada schedule air transport sama non-schedule air transport kan. Nah, untuk general aviation tuh ya salah satunya flying school atau mungkin pesawat pribadi gitu ya. Pesawat pribadi yang non-schedule ya gitu. Yang bukan non-schedule, sorry. Nah, jadi kayak contohnya lah kita ambil salah satu merek gitu ya. Ya ada beberapa airline yang pakai Cessna 208 terbang perintis, salah satunya itu juga gitu. Memang general aviation di Indonesia saat ini terkenal dengan penerbangan perintis. Siraman pupuk juga ada Cap ya. Siraman Kenapa? pupuk, siraman air. Siram pupuk ya, foto udara gitu. Itu juga termasuk general aviation. Karena memang semua orang kan cita-citanya kan kalau bisa kan bawa A380, bawa 777 wide body mulu kan yang dikejar ya. Ya bener banget gitu. Saya pun juga masih punya mimpi terbang wide body gitu. Tapi cita-cita itu sekarang kandas gitu. Kandas bukan karena saya udah nggak bernafsu lagi terbang 777 atau 380 atau 350 gitu ya. Jadi ada cerita waktu itu saya disekolahin sebagai ini apa? Saya ngambil course waktu itu multi pilot license instructor. Waktu itu saya di sekolah di simulatornya 320. Pada saat saya terbang 320 yang karakteristiknya berbeda banget dari Boeing, di situ saya merasa bahwa semua pesawat sama aja gitu loh. Jenis pesawat berbeda tapi feel terbangnya ya sama aja gitu. Jadi setelah saya pikir ya apa beda dengan 777? Kebetulan 2016 saya coba melamar ke salah satu airline Middle East juga yang pakai 777. Saya coba simulatornya juga. Rasanya juga sama, ya terbang ya gitu-gitu aja. Jadi terbang 73, terbang Cessna 172, terbang Airbus 320, terbang 777. Ya rasanya begitu, nggak ada bedanya. Dan yang paling penting perlu diubah stigma masyarakat, kehebatan, kehandalan seorang pilot itu bukan berdasarkan type rating juga ya. Karena orang-orang yang, wih, gila Captain 380 hebat banget. Padahal tidak menutup kemungkinan Captain di 73 juga hebat juga, bukan orang kacang-kacang juga. Betul. Jadi stigma yang harus diluruskan saat ini adalah intinya cuma satu. Dan semua pilot di Indonesia dan di dunia saya yakin sepakat. Pilot paling jago itu adalah pilot yang sampai umur 65 tahun kondisi tubuhnya masih utuh. Dah, itu paling jago. Saya nggak ngeliat dia type rating apa, tapi 65 tahun, dia nggak ada cacat, itu tangan sama kaki masih utuh, kepalanya masih ada, itulah pilot yang hebat. Mau type rating apa saya nggak peduli. Dan semua pilot Indonesia dan di dunia menyetujui itu, pilot paling hebat itu. Tapi rata-rata usia segitu udah usia pensiun gitu Cap ya. Ya, usia pensiun. Jadi orang yang bisa terbang sampai pensiun sehat itu, aduh itulah orang yang luar biasa kalau buat saya. Dan juga masih banyak orang yang menganggap remeh pilot-pilot kayak pesawat perintis kayak kemarin Yayasan MAF segala macam, padahal justru mereka itu justru terbangnya paling challenging ya di Papua. TR-nya tinggi, kondisi airportnya kurang memadai. Mereka juga sebenarnya pantas diberi kredit juga gitu kan istilahnya. Oh, kalau saya sih selalu respect dengan mereka ya, karena kalau nggak ada mereka siapa yang ngasih bantuan transportasi di daerah-daerah terpencil seperti itu. Kalau menurut saya sih kebalik, malah harusnya gaji yang paling gede itu ya mereka-mereka itu gitu loh. Karena kondisi kerjanya sama lingkungannya itu ekstrim, harusnya makin ekstrim gaji makin tinggi kalau menurut saya. Kalau di airliner kan lebih ke arah apa ya, manajemen dan decision making ya. Kalau mereka kan lebih benar-benar manually gitu kan. Ya, mereka benar-benar skill lah ya. Dan kalau menurut saya ada kelebihan ada kekurangannya, dan masing-masing punya nilai kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut saya di airline itu cuma satu kok, cuma apa ya, kalau orang bilang itu cuma menang seragam aja, itu aja. Nah, kira-kira gitu dulu untuk hari ini, Cap. Waktu kita juga udah mau habis. Thank you banget, Captain Atar, udah mau sharing di sini. Ya, thank you Indonesia Spotter. Sukses terus. Sukses juga. Dan semangat konten. Jangan lupa buat yang lain, subscribe juga ke Superman Indonesia. Saksikan banyak. Jangan lupa juga follow Indonesian Spotter juga, fotonya bagus-bagus. Kapan-kapan ajarin saya spotting ya. Siap. Subscribe juga ke channel kita, Indonesian Spotters Official, buat yang ketinggalan. Nanti kita post hasil live ini di situ juga. Oke, terima kasih banyak. Ya, semoga ini nanti bermanfaat.
Dan Amin. narasumber kita berikutnya minggu depan ada seorang yang sudah ditunggu-tunggu sama kalian, salah satu afgik idola orang Indonesia. Kira-kira gitu dulu kali ini. Thank you banget Captain Atar, sukses terus. Sama-sama. Dan yang mau buka puasa, ntar selamat berbuka puasa. Oke, selamat buka puasa buat teman-teman di Indonesia. Oke, salam Garpu Siomay. Salam Garpu Somai, terima kasih. Yoi, terima kasih Kapten. Ya.